Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Code Blue. Karena memang Anda sudah di semester akhir dan belajar lagi bukan cuma soal kegawat daruratan secara umum, karena sudah dibahas di semester yang sebelumnya. Maka ketika masuk di dalam keperawatan kritis, Anda sudah belajar tentang Code Blue, artinya bahwa tindakan kegawat daruratan yang dilakukan di dalam fasilitas kesehatan sudah masuk di dalam intra hospital. Jadi Code Blue adalah protokol kegawat daruratan yang dilaksanakan ketika pasien itu dirawat di rumah sakit atau intra hospital. Baik, ketika bicara tentang Code Blue, kalau kita bicara tentang Code Blue, Anda harus tahu dulu bahwa eh, Code Blue itu adalah suatu istilah yang digunakan oleh sebagian besar institusi medis atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk menunjukkan bahwa seorang pasien itu dia mengalami serangan kardiopulmoner dan membutuhkan resusitasi segera. Nah, resusitasi ini dilakukan oleh tim Code Blue di rumah sakit, namun juga ini merupakan suatu upaya resusitasi awal yang harus dilakukan oleh perawat terdekat yang bertugas, karena memang perawat yang selalu dengan pasien. Setelah Code Blue itu diaktifkan dan tim Code Blue itu dia tiba di tempat kejadian, mereka harus melakukan upaya resusitasi yang ditujukan oleh pasien oleh responden utama atau responden pertama. Nah, harus Anda perhatikan, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ketika berbicara tentang Code Blue ini. Yang pertama adalah Code Blue itu dia mempunyai tim. Nah, dia harus tanggap. Jadi ada suatu tim Code Blue yang dibentuk oleh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, yang dia punya tugas itu untuk uh, berespon atau menangani semua uh, masalah ketika Code Blue diaktifkan. Tempatnya ada di mana? Ada di rumah sakit, ya, rumah sakit, termasuk dimanapun, termasuk lobi, kafetaria, dimanapun berada. Kemudian pusat jantung dan vaskular, kemudian ada klinik di rumah sakit, ada di poliklinik, ya. Kemudian ada di pavilion, ada di basement, ada di ground basement, ya, tempat terapi, kemudian ada di klinik ortopedi, ada di tempat rehabilitasi jantung. Jadi semua lini yang ada di rumah sakit teristimewa, di fasilitas kesehatan, itu ketika ada terjadi masalah tentang kardiopulmoner dan kemudian diaktifkan Code Blue-nya, atau ditekan tombol, ada uh, tombol untuk Code Blue khusus, dan kemudian ada yang teriak Code Blue, maka tim itu yang bertugas untuk menangani atau berespon. Nah, tim-tim itu biasanya mereka sudah punya sertifikasi, ya, untuk Code Blue. Nah, tim Code Blue ini dia bertugas untuk memastikan bahwa resusitasi kardiovaskuler itu harus berjalan dengan lancar, ya, dan orang-orangnya pun harus terampil. Ya. Kemudian pasien-pasien yang harus bisa menangani pasien-pasien yang mengalami serangan jantung dan paru. Kemudian, nah
Prosedurnya seperti ini. Nah, prosedurnya di sini ada pertama itu inisiasi, ya. Inisiasi. Kalau berbicara tentang inisiasi, maka setiap personel Code Blue itu harus mampu menemukan si korban yang mengalami serangan jantung, ya. Dan harus tetap bersama dengan korban sampai dengan bantuan itu datang, ya. Sampai dengan bantuan itu datang. Dan sambil menunggu bantuan itu datang, dia harus melakukan basic life support atau bantuan hidup dasar dengan peralatan yang seadanya. Sampai nanti tim komplitnya datang atau bahkan ditransfer ke tempat resusitasi. Kemudian, walaupun berada di dalam rumah sakit, nah kode blue ini dimulai dengan ketika menemukan korban, itu harus cepat menelpon pusat informasi yang ada di rumah sakit yang memberitahukan bahwa ada code blue. Jadi teriaknya itu adalah code blue, code blue, code blue. Tempatnya di mana? Nggak boleh di inisial, tapi coba bilang code blue, code blue, code blue di kafetaria, code blue di poliklinik paru, poliklinik ortopedi seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian kalau di unit perawatan khusus untuk ICU, khusus untuk ICCU, itu memang mereka punya tombol tersendiri untuk aktifkan code blue. Kemudian ketika tadi sudah menghubungi call centernya rumah sakit dan kemudian sudah dipanggil di mic bahwa ada code blue di ruangan ini, nah untuk timnya itu harus segera dihubungi. Mau dalam bentuk WA, mau di telepon, mau apa segala macam, harus dihubungi satu persatu. Kemudian Anda harus nanti operator di rumah sakit itu harus memberitahu tempat perawatan yang nanti akan ditransfer si pasiennya dan ada pengawas code blue-nya. Nah, prosedur selama code blue itu dia berlangsung, ingat si tim kode blue itu dia harus mematuhi panduan basic life support yang sudah ditentukan oleh American Heart Association, ya, yang tahun 2015 seperti yang saya sudah ajar sebelumnya. Nah, biasanya kan kalau di rumah sakit serangan kardiopulmoner itu termasuk atau tergolong dalam kategori pasien yang non trauma. Jadi biasanya yang dilakukan adalah algoritma CAB, ya, kardiovaskulernya atau sirkulasinya ditangani duluan, kemudian airway and breathing. Tapi kalau memang pasiennya itu dia trauma berarti tetap ABCD. Tapi memang ini kan pasiennya non trauma, jadi memang tetap kita lakukan ini algoritma CAB. Jadi tangani kardiovaskularnya dulu karena dengan pandangan bahwa ketika jantung itu dia aman, maka airway dan breathing-nya itu bisa ditangani. Ya. Kemudian bantuan hidup dasar atau BLS itu, Basic Life Support itu, harus dimulai oleh orang pertama yang menemukan si korban di tempat kejadian. Ya. Kemudian komposisinya tim Code Blue itu harus ada satu orang dokter, kemudian harus ada seorang dokter yang mempunyai spesialisasi kardiovaskuler (SPJP), kemudian nanti ada satu orang dokter anestesiologi, kemudian 2 orang terapis pernafasan, kemudian ada satu orang dari ICCU, ya, ICCU.
kemudian 1 orang perawat dari ICCU yang paham tentang alat, mau defibrilator, mau ventilator, dan sebagainya. Kemudian 1 orang perawat yang bertugas untuk memanggil kodblu. Ditambah lagi dengan ada satu orang apoteker, ya, 1 orang apoteker yang nanti akan bertugas untuk lihat bahwa oh ini epinefrinnya dikasih berapa, SA-nya dikasih berapa, gitu ya. Kemudian ada 1 orang security untuk mengamankan daerah, jangan sampai ada jangan sampai ada kerumunan. Kemudian jika diperlukan harus ada 1 pendeta jika ada, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa di dalam 1 tim Code Blue ini harus ada 1 orang dokter SPJP, kemudian ada 1 orang SPA, spesialis anestesiologi, kemudian ada 2 orang terapis pernafasan, kemudian ada 3 perawat, 1-nya itu dari ICU, 1 orang dari ICCU, dan 1 orang yang bertugas untuk yang paham tentang ventilator, defibrilator, dan lain-lain. Dan ada 1 orang yang bertugas untuk berteriak code blue. Ditambah dengan 1 orang apoteker, 1 orang security, dan 1 orang ahli agama. Ya, saya ulangi lagi, 1 orang dokter SPJP, 1 orang anestesiologi SPA, kemudian SPAN, kemudian 2 orang terapis pernafasan, 1 orang perawat dari ICU, 1 orang perawat dari ICCU, 1 orang perawat yang bertugas memanggil code blue, 1 apoteker, 1 security, dan 1 orang ahli agama jika tersedia. Nah, tim Code Blue ini dia punya tugas itu adalah yang pertama, seorang dokter dia bertanggung jawab atas pelaksanaan Code Blue. Dikecualikan seperti ini. Boleh si dokter itu bisa bukan cuma seorang SPJP, tapi dokter bedah boleh, ya. Dokter bedah boleh, tapi sudah senior, ya. Kemudian dokter yang memberikan instruksi, seorang dokter yang memberikan instruksi, dia harus mengkomunikasikan dengan jelas dan harus dicatat, ya. Kemudian dokter itu dia harus berada dari awal sampai akhir selama pelaksanaan Code Blue. Nah, kemudian dokter yang bertugas pada saat itu dia harus memberikan tugas kepada seluruh anggota tim Code Blue, bagi tugasnya. Kemudian dokter tersebut harus dia ketika menugaskan kepada dokter yang lain, ya, seperti tadi bilang spesialis anestesi tadi, boleh, atau dokter yang lain juga boleh, dia harus melakukan prosedur yang diminta. Jadi contoh, dia menugaskan seorang perawat untuk melakukan RCP, ya kita lakukan. Atau dia akan sendiri melakukan RCP itu. Oke, baiklah, nanti saya lakukan RCP seperti itu, ya. Kemudian namun secara keseluruhan dokter itu dia tidak harus terlibat untuk memberikan tindakan, tetapi dia bisa juga jadi seorang pemantau atau jadi ketua tim untuk memberikan komando. Jadi tugasnya dokter itu yang bertugas atau ketua timnya itu tugasnya adalah dia memberikan komando untuk timnya bekerja. Nah, seorang anestesi itu dia tugasnya adalah memberikan ventilasi. Jadi memasang ETT,
ya, endotracheal tube, itu adalah tugasnya dokter anestesi. Nah, terapis pernafasan ini, dia punya tugas adalah, bertanggung jawab ketika SP anestesinya sudah memberikan ETT, terapis pernafasan itu petugas bertanggung jawab, lihat apakah ada masalah atau tidak, kemudian lihat bahwa apakah jalan nafasnya sudah oke, kemudian pernafasannya oke, seperti itu tugasnya dua orang terapis pernafasan. Nah, perawat ini dia punya tugas adalah dapat harus fleksibel. Bisa dia lakukan RJP, bisa, ya. Kemudian bisa juga dia melakukan persiapan obat, bisa. Namun tetap harus koordinasi dengan si farmasi. Kemudian bisa memberikan obat, bisa memasang infus, ya. Kemudian si perawat itu tugasnya harus mencatat, melakukan dokumentasi, ya, melakukan dokumentasi. Nah, sedangkan si apoteker itu dia tugasnya adalah memberikan rujukan obat, dosis, nama obat. Jika obat yang diminta tidak ada, bisa diganti dengan yang lain. Kemudian, dia memberikan informasi-informasi lain terkait dengan kebutuhan obat pada saat itu. Ya. Nah, sedangkan si security itu tugasnya adalah kontrol jangan sampai ada kerumunan. Ya, amankan atau alihkan si pengunjung dan lain-lain orang-orang yang atau keluarganya sendiri juga harus pindahkan. Nah, sedangkan si pastoral ini, ya, ahli agama bisa juga, itu tugasnya adalah memberikan dukungan kepada si keluarga korban. Jadi, saya ulangi lagi bahwa seorang dokter yang bertugas sebagai ketua tim, dia nggak harus memberikan tindakan, tapi dia mengontrol dan memberikan komando. Kamu buat ini, perawat, kamu bukan ini. Kamu pasang infus, kamu kasih obat. Apoteker, tolong obat apa yang mau diberikan. Itu tugasnya dia. Dia punya tugas memantau alat yang digunakan, ventilator, defibrilator, dan lain-lain. Itu dia punya tugas memantau. Nah, sedangkan seorang anestesi tugasnya adalah pasang ETT. Terapis pernafasan tugasnya adalah pantau. Apakah jalan nafas tetap bersih, ya, bisa disuction, kemudian lihat pernafasannya sudah baik atau belum, sudah ada pernafasan atau belum. Perawat tugasnya adalah pasang infus, berikan obat, koordinasi dengan apoteker dulu, dan lapor kepada ketua tim. Kemudian dokumentasi, itu yang penting. Security tugasnya apa? Jangan sampai ada kerumunan di situ. Kemudian pastoral itu tugasnya adalah untuk memberikan ketenangan kepada keluarga pasien. Ya. Kemudian si perawat ada lagi biasanya ada lagi di situ perawat senior atau supervisornya. Dia punya tugas di sini adalah kasih tahu apa yang terjadi kepada keluarga pasien. Ya. Kemudian kasih tahu dokter juga bahwa bagaimana sih caranya untuk perawatan si pasien. Kemudian bagaimana sih kita mau transport kemana si pasiennya. Kemudian seorang supervisor perawat itu juga harus bisa mentransportasikan darah ke laboratorium secara cepat. Ya. Kemudian kasih tahu pendeta. Jadi pada saat korbannya itu sudah ada, kasih tahu pendeta, datang cepat. Kemudian pastikan tempat tidur yang tersedia. Ya. Nah, bagaimana proses untuk transportasi si pasien? Nah, transportasi si pasien itu bertugas untuk maksudnya prosedur pemindahan pasien atau transportasi pasien itu kita harus tentukan kemana pasien itu akan dipindahkan atas dasar rekomendasi dari perawat senior, supervisor, karena dia sudah mengkomunikasikan ke dalam, sudah cari tahu bahwa ruangan mana saja yang kosong, full alat untuk menangani si pasien yang dengan code blue ini. Ya, kapan juga bisa dipindahkan, ya, dia juga berkolaborasi. Nah, pada saat sudah ditangani semua, ya, perawat sudah bilang, oh ini sudah ada kardiovaskularnya sudah stabil, pernafasannya sudah stabil. Dokternya bilang oke, bisa dipindahkan. Perawat juga setuju, perawat senior setuju, bisa dipindahkan di ruangan ini karena alatnya adanya di sini. Kemudian
sudah disiapkan tempat tidurnya, sudah siap juga tim di sana ya. Nah, di situ bisa kita transportasikan. Nah, kapan sih Code Blue ini dihentikan? Nah, Code Blue ini dihentikan ketika seorang dokter, ya, seorang dokter itu dia sudah membuat pernyataan bahwa ini sudah bisa dihentikan. Alasannya ada karena kardiovaskularnya sudah stabil, sudah bisa dipindahkan, sudah berada di ruangan. Bisa juga karena tidak bisa ditolong karena sudah dilakukan tindakan basic life support, sudah berulang-ulang kali, namun tidak ada perkembangan si pasien. Sudah lebih dari 10 menit, lebih dari 20 menit, tidak ada perkembangan, sudah di defib dan sebagainya, sudah masukkan obat, tapi tidak ada perkembangan. Itu bisa dihentikan. Nah, kemudian ketika berada di ruang ICU, biasanya kalau Anda perhatikan ada kode DNR, do not resuscitate. Jadi, walaupun si pasien mengalami kegawatan, kita nggak bisa lakukan tindakan. Karena ada alasan kenapa sampai digantung kode label itu, DNR itu. Label DNR itu bisa digantung atas persetujuan pasien dan keluarga. Kemudian bisa juga karena ada permasalahan di dalam ketika ditolong pun juga tidak akan bisa berkembang. Ya, sudah mati batang otak contohnya. Seperti itu ya. Kemudian ada juga pasien-pasien dengan menular dan lain-lain. Itu bisa ditentukan, tapi itu atas persetujuan dari keluarga. Karena ada informed consent yang sudah harus ditandatangani. Nah, kemudian bagaimana jika ada dua code blue itu secara bersamaan? Ada dua. Berarti kita harus membagi dua tim. Ataukah kita mencari dokter lain. Jadi tugas ketua tim code blue di rumah sakit, contohnya, dia bisa menugaskan dokter lain untuk memimpin tim lain. Dokter si senior perawat bisa untuk menugaskan perawat yang lain 3 orang, ya. Tapi tentunya ada tim cadangan itu mereka yang sudah harus basic life supportnya sudah oke, sudah punya sertifikat BTCLS, kemudian sudah ACLS, seperti itu. Jadi mereka itu yang bisa ikut untuk Code Blue. Nah, yang menjadi persoalan itu jika memang timnya tidak ada, ya. Jika memang timnya tidak ada, nah itu yang menjadi pertimbangan mengapa sampai timnya tidak ada. Nah, kemudian jadi dokter senior menugaskan dokter yang lain sebagai pemimpin tim dan dokter spesialis anestesiologi. Kemudian si perawat senior bisa mencari 2 terapis pernafasan, ditambah lagi dengan 3 perawat, ditambah lagi dengan 1 apoteker. Bisa juga menghubungi pastoral yang lain dan security yang lain untuk membentuk sebuah tim yang lain. Supaya pasien yang lain bisa juga ditangani dengan cepat, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana proses dokumentasi di dalam Code Blue? Jadi, di dalam formulir Code Blue ini, memang dia punya formulir sendiri ada untuk penanganan Code Blue, ya, penanganan Code Blue. Kemudian si perawat itu memang tugasnya adalah menangani untuk mengisi, mendokumentasikan di dalam Code Blue itu sendiri. Nah, memang di dalam pelaksanaan Code Blue ini memang tetap harus dilakukan review setiap bulannya, evaluasi ada kurang atau tidak. Tujuannya tersebut untuk kita tahu data. Pertama itu soal data. Data apa, sudah berapa sih kejadian henti jantung, henti nafas di dalam rumah sakit ini? Terus bagaimana persentase antara jumlah korban dan tingkat pulih? Berapa yang pulih, berapa yang mati, kan seperti itu. Nah, ada juga beberapa tindakan-tindakan Code Blue khusus. Ya, tindakan Code Blue khusus itu jika Code Blue yang tadi saya ceritakan sebelumnya itu adalah jika berada di ruangan, ya.
tindakannya berada di ruangan. Namun bagaimana dengan ada tindakan cold blue khusus, maksudnya pasiennya itu bukan di ruang ICU, henti nafasnya, henti jantung bukan di ruangan atau di ruang ICU atau ICCU, namun tindakannya itu di kafetaria contoh. Ya memang sudah harus tim cold blue itu sudah harus punya sebuah tas ya yang bisa dimobile kemana-mana ya supaya mau dimanapun alatnya lengkap. Mau di kafetaria boleh, mau di lobi boleh, selain di ruangan itu. Jadi alat tasnya sudah ada, alatnya lengkap, devitnya sudah ada, atau bahkan boleh digunakan troli. Terus kemudian ada tandu atau perangkar ya. Nah, ada juga beberapa hal yang menjadi permasalahan ketika cold blue itu terjadi di ruang anak atau bayi ya. Nah, memang itu uh, harus ada kodenya tersendiri. Code blue pediatrik, bukan code blue secara umum, tapi code blue pediatrik, code blue anak. Itu yang harus dipikirkan bersama. Jadi secara umum saya menjelaskan kepada Anda bahwa memang bicara tentang code blue ini, tetap tindakannya adalah tindakan BLS, ya. Mulai proses pengkajiannya itu adalah CAB, kalau trauma gunakan ABC, kemudian tetap code blue ini dilakukan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Timnya itu tetap ada dokter spesialis jantung paru atau yang didelegasikan, kemudian harus ada dokter anestesiologi, 2 terapis pernafasan, kemudian ada 3 perawat, kemudian ada 1 orang ahli farmasi, 1 orang security, dan 1 orang pastoral. Jika ada tim lain, maka seorang supervisor, dokter pemimpin tim bisa mendelegasikan orang lain, dokter lain yang sudah punya sertifikat yang sama, dokter spesialis anestesi. Sedangkan supervisor perawat harus menugaskan 3 orang lagi untuk tim yang berikut, tentunya sudah punya sertifikasi. Ditambah lagi dengan 1 farmasi, 2 terapis pernafasan, 1 security, dan 1 pastoral untuk menangani tim yang lain. Ya, kemudian seorang dokter tugasnya dia tidak harus turun untuk memberikan bantuan, tetapi dia tugasnya adalah memberikan komando. Kapan dilakukan resusitasi jantung paru, kapan dilakukan pasang infus, kapan dilakukan memberikan obat, ya, epinefrin, SA, ya. Kemudian kapan menentukan pasien stabil dan tidak stabil, kapan menghentikan code blue itu, ya, menghentikan resusitasi. Itu tugasnya adalah seorang dokter. Perawat tugasnya adalah pasang infus, kemudian berikan obat, konsultasi dengan ahli farmasi, dokumentasi. Kemudian seorang terapis pernafasan tugasnya adalah pastikan bahwa setelah sudah dipasangkan ETT oleh seorang anestesiologi, lihat bahwa sudah stabil atau belum, alat yang terpasang, ventilator bagaimana, oksigennya bagaimana, ya itu harus dicek. Ya. Kemudian security tugasnya adalah jangan sampai ada kerumunan, tenangkan si pasien, alihkan dia ke tempat lain, jauhkan. Pastoral tugasnya adalah untuk tenangkan si keluarga. Kemudian seorang perawat senior itu tugasnya adalah bagaimana menjelaskan ke pasien, bagaimana menjelaskan kepada keluarga pasien, bagaimana konsultasi dengan dokter, ya, dengan dokter pemimpin tim, apakah ini dihentikan, apakah ini pasien sudah stabil dan sebagainya. Ya, pastikan darah sudah sampai di lab. Ya. Itu adalah tugas-tugas dari tim Korbu. Sebenarnya sederhana, tetapi memang uraian tugasnya harus berjalan dengan baik. Ya, jangan lupa bahwa cold blue ini bisa juga terjadi di mana saja di rumah sakit, namun yang paling banyak itu di ICU dan ICCU karena memang pasien-pasien tersebut sudah punya masalah tentang kardiovaskuler, kemudian ditambah lagi pasien-pasien tersebut memang punya masalah tentang total care, memang harus dibutuhkan, mereka tidak sadar dan sebagainya.
Nah, jangan lupa ketika meneriaki code blue itu, yang pertama code blue-nya secara code blue umum atau code blue pediatrik. Kalau memang code blue umum ya code blue aja, tapi kalau code blue pediatrik ya ngomong code blue pediatrik. Dan jangan lupa code blue di ruang mana. Code blue di ruangan 512, code blue di ICU, code blue di ICCU. Ya, code blue pediatrik di ruang PICU contohnya. Code blue pediatrik di ruang anak. Seperti itu. Jangan lupa pola komunikasinya. Ya, kalau memang timnya nggak dengar, dihubungi satu-satu, harus lengkap timnya. Pak, apakah timnya lengkap baru kita kejar? Enggak juga. Siapa yang temukan korban duluan, dia lakukan BLS duluan. Tetap kompresi 30:2, ya. 30 kompresi, 2 ventilasi, sampai nanti timnya datang ya boleh dilakukan defibrilator, boleh langsung pasang infus, kemudian langsung ambil darah, kemudian langsung pasang EKG dan lain-lain. Boleh. Itulah tahap tinggi daripada BLS. Jadi ketika Anda sudah masuk dalam keperawatan kritis, kita nggak bicara lagi soal BLS, tapi kita sudah bicara tentang code blue. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih atas hari ini. Saya harapkan materi yang saya berikan ini memang bisa Anda pahami dengan baik. Kemudian bisa Anda aplikasikan di rumah sakit. Seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, dan kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa di komen di bawah. Kemudian jangan lupa like and subscribe. Nonton sampai habis ya. Terima kasih dan selamat siang.